Nah, jika kita sudah mengetahui neraca saldo yang kita susun itu sudah balance, maka ini dapat kita jadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk yang pertama, kita harus membuat neraca lajur atau kertas kerja. Untuk neraca lajur atau kertas kerja dari toko obat Azza ini adalah sebagai berikut. Karena di PPT ini tidak cukup, maka untuk kertas kerjanya kita bagi dua. Untuk yang pertama, ini ada kolom neraca saldo, kemudian ada kolom penyesuaian, dan juga ada neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk neraca saldonya itu sama seperti yang sudah disusun di awal, tidak ada perubahan. Namun di sini kita lihat dulu apakah akun-akun itu ada penyesuaian di akhir bulannya. Berdasarkan data-data ataupun berdasarkan penelitian kami di sana, tidak ada penyesuaian di akun-akun tersebut. Namun untuk HPP ini besarnya adalah sama dengan akun pembelian. Maka di penyesuaian kita masukkan akun HPP, di debit itu sebesar 8.514.700 dan untuk akun pembeliannya itu dikreditkan sebesar 8.514.700. Untuk itu, neraca saldo setelah penyesuaian untuk akun kas, kemudian peralatan toko, modal, pendapatan itu sama. Namun di akun pembelian ini menjadi 0 karena sudah ada penyesuaian sebesar sama dengan pembeliannya tadi. Kemudian untuk beban listrik sama, beban gaji dan beban lain-lain sama. Namun di neraca saldo setelah penyesuaian ini ada tambahan akun yaitu HPP. Dan untuk totalnya neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah sebesar Rp46.266.000. Kemudian di slide selanjutnya ini ada laba rugi dan juga neraca. Untuk laba rugi ini ada perbedaan dengan akun-akun yang di neraca. Apa saja itu? Nah, untuk yang akun neraca ini adalah untuk akun seperti kas dan juga laporan keuangan dan modal. Dan tadi untuk kasnya itu sebesar Rp33.431.300 itu di debit. Kemudian untuk peralatan tokonya itu sebesar 143.000 di debit dan modalnya itu sebesar 10 juta di kredit. Untuk totalnya adalah Rp33.565.300. Sedangkan itu tadi untuk debitnya dan untuk kreditnya itu sebesar 10 juta. Nah, di sini ada selisih sebesar 23.565.300. Nah, kemudian ini untuk yang untuk yang kolom laba rugi. Untuk kolom laba rugi ini adalah akun-akun yang tidak termasuk ke dalam neraca. Yang pertama itu adalah penjualan. Penjualannya tadi sebesar Rp36.266.000. Kemudian ada beban listrik, kemudian beban gaji dan beban lain-lain serta HPP itu di total sebesar Rp12.700.700 di debit. Sedangkan untuk kreditnya tadi totalnya adalah sama dengan penjualan yaitu Rp33.266.000. Di sini ada selisih sebesar Rp23.565.300 sebagai laba dari toko obat Azza Ponorogo. Kemudian jika kita sudah tahu seperti tadi bentuk laporan atau bentuk kertas kerjanya, maka kita bisa menyusun laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi toko obat Azza periode Juni 2021. Yang pertama adalah penjualan itu sebesar Rp36.266.000. Kemudian untuk HPP-nya tadi adalah sebesar Rp8.514.700. Maka ini untuk mencari laba brutonya dikurangkan antara penjualan bersih dengan HPP sehingga dapat kita ketahui hasilnya adalah Rp27.751.300. Kemudian kita masukkan biaya-biaya atau beban-beban yang
ditanggung oleh toko obat Aza Ponorogo. Yang pertama ada beban listrik sebesar 150.000, kemudian ada beban gaji 4 juta, dan beban lain-lain 36.000. Untuk jumlah beban usahanya ini adalah sebesar 4.186.000. Maka laba usaha yang dapat kita ketahui atau yang diperoleh oleh toko obat Aza ini adalah sebesar Rp23.565.300. Nah, berdasarkan laporan keuangan laporan laba rugi ini dapat kita ketahui bahwasanya jumlah pendapatan yang diperoleh selama bulan Juni di toko obat Aza ini adalah sebesar Rp36.266.000. Sedangkan jumlah bebannya seperti beban listrik, beban gaji, dan beban lain-lain ini adalah totalnya sebesar Rp4.186.000. Sehingga di bulan Juni ini toko obat Aza mendapatkan laba atau memperoleh keuntungan.